Saya mau tunjukkan sesuatu yang lain buat saudara. Coba lihat ayat 24. Ya. Kalimat kedua dikatakan, ia seorang yang fasih. Fasih bicara. Kemudian dikatakan yang kedua, sangat mahir dalam soal kitab suci. Fasih, mahir, kitab suci. Apalagi? Ia telah menedan dengan dengan bersemangat. Lalu ngajarnya bagaimana? Teliti. Fasih bicara, mahir, bersemangat, teliti. Hebat kan? Terus ketemu. Nah, apa yang terjadi? Setibanya di Akhaya, ya 27 kalimat kedua, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Bedanya di sini, saudara. Bedanya adalah sebelum ketemu dengan dua hamba Tuhan ini, yang muncul di Alkitab adalah Apolos yang muncul. Dengan kefasihan, kemahiran, dengan semangat ketelitiannya. Total Apolos. Perubahan yang menyolok adalah penjelasan akan jalan Tuhan itu membuat Apolosnya hilang. Yang muncul siapa? Allah. Bahwa dia berguna. Bahwa dia dipakai luar biasa. Itu bukan karena dia fasih, dia mahir, dia semangat, dia teliti. Tapi karena apa? Kasih karunia Allah. Dengar baik-baik. Ujung-ujungnya semua itu ke situ. Yang saya ngomong pakai istilah saya, hanya lewat. Semua itu kasih karunia Allah. Tadinya yang kuat Apolosnya. Dijelaskan lebih teliti lagi. Apolosnya hilang, saudara. Yang muncul Tuhannya. Dalam hidup kita, kalau Anda tidak nyampe ke situ, saudara masih berkutat di sini. Tadi yang Vektor ceritakan itu benar sekali. Kita sudah hari ke berapa ini? Hari ini, hari keempat ya, KKR untuk pelajar. 3 hari pertama Ibu Elizabeth, saya kebagian hari keempat, besok juga enggak? Kelima dan keenam. Jadi 3 hari Ibu Elizabeth, 3 hari saya. Hari pertama, kedua, ketiga, saya ikut yang hari ketiga. Saya lihat sendiri. Dan itu di sebuah sekolah Kristen yang anak-anaknya itu SMP. Memang do ngomong dewe, do guyonan biasa. Tapi enggak sampai ngaco. Dan acara dibuat di gereja. Selalu cirinya begitu, ketika di altar call maju begitu banyak. Dan mereka pernah nangis di jamaah Tuhan. Hari keempat giliran saya. Saya sampai sana. Yang datang kira-kira 200. Dan kemudian anaknya saudara, mengerikan. Itu beling, campur dugal, campur apa lagi ya? Uraan, kampungan, kamso, campur loh. Bahasa saya, ngeri sekali. Saya ini sudah bertahun-tahun tidak menghadapi masa seperti itu lah. Minimal sudah cukup lama nggak menghadapi masa seperti itu. Di gereja ini Anda ini wah hebat kayak malaikat semua saudaraku. Itu susah. Ngomong apa sedikit, ngomongnya terutama kalau cerita kejelekan yang lalu, yang bersaksi, disorai. Ini kan pengikut setan apa pengikut Tuhan. Tapi memang tipikal bocah begitu saudara.
Jadi saya duduk di depan begini, sambil kadang-kadang melu geli, kadang-kadang geleng-geleng, saya sampai bilang gini, saya pernah khotbah di Nusa Kambangan. Residivis kelas kakap, tertib. Sopannya luar biasa. Lagi kok ngimi. Itu ada yang bersaksi, gurunya maju, moto disorai, saudara. Saya bilang gini, mau khotbah apa kayak begini? Waktu Ibu Elisa bersaksi dalam hati gini, ambu wis bu khotbah sisan wis aku tak nganggur. Nah, ketemu begini kan susah. Mau apa? Tapi nggak bisa marah, saudara. Sambil saya sembahyang gitu ya. Karena tadi pagi Tuhan bangunin saya, bangun sembahyang. Saya bilang, Tuhan aku ini nggak bisa loh. Aku sudah ngerti ini bakalnya ruwet-ruwet ini anaknya. Duduk gitu ya, saya bilang, dulu kamu ya modelnya bodoh. Ya lah, sekarang ketemu anak begini, bodoh. Nah, kamu bisa dirubah. Saya bilang gitu, ini mereka bisa dirubah. Saya bilang, Tuhan aku memang pendeta hanya lewat. Pokoknya aku lewat tok ini. Urusanmu. Waktunya nyampaikan firman. Tanya teman-teman, ngomong dewe saudara. Kalau ketak-ketakan, joro rame. Gak laki, gak perempuan saudara. Bayangin. Waduh saya bilang ini hebat ini. Hari keempat dapatnya kayak begitu. Tapi ketika saya khotbah paling seperempat jam saudara. Dan besok mudah-mudahan ya gitu seperempat jam aja gak satu. Saudara berkata berhenti. Udah mulai doain mereka. Terus saya bilang siapa yang mau berubah hidupnya. Wah angkat tangan banyak sekali. Saya nggak yakin ya sudah angkat tangan maju ke depan. Maju. Dari kira-kira 180 ya. Form yang terima berapa? 150 yang maju ke depan. 180 yang datang. Yang maju ke depan 150. Itu termasuk yang waktu khotbah itu masih cengengesan, guyonan, ketak-ketakan. Itu bisa maju tuh nangis di zaman Tuhan. Itu kan cuma lewat tok, saudara. Numpang lewat seperempat jam. Siapa yang kerjain semua itu? Tuhan. Sebab kalau ininya masih kuat, ketemu anak-anak dugal begitu, Anda mau fasih bicara, ya ngomong, dia mereka juga fasih. Topiknya lain tapi. Anda mahir kitab suci, mereka tidak tertarik. Anda bersemangat, mereka juga semangat. Karena PDW. Anda teliti, mereka ngantuk. Mau pakai apa di sini? Cuma pakai ini, kasih karunia Allah. Dan saya pulang, saya bilang, memang benar, cuma lewat aja. Anda boleh khotbah, bagusnya kayak apa? Lihat orang cengengesan di depan mata saudara. Nggak laki, nggak perempuan. Kalau tega khotbah sudah bagus saudara. Tegel khotbah itu bagus. Tapi saya berkata Tuhan, semakin kami ini tidak bisa apa-apa, makin dia kerja luar biasa. Saya dengar respon dari guru yang bagus. Mereka lihat anak-anak di jamaah. Kita sudah di warning, jangan dikristenkan. Oh, tidak. Membawa mereka lahir baru ya saudara. Ajak mereka kenal dengan Tuhan. Dan itu bukan bagian kita mengkristenkan orang. Agama tidak menyelamatkan. Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ini. Saudara masih di mana? Sudah di sini? Atau masih di sini? Ketika engkau bicara dengan orang yang engkau banggakan apa? Ini? Apa yang di sini? Kesadaran yang keluar di hati itu apa? Ketika engkau ditanya orang, kamu luar biasa. Kuncinya apa? Engkau mulai khotbah manajemenmu, teknik pembukuanmu, atau hanya dengan mata berkaca-kaca engkau berkata, saat janjani, saat tenang, ya juga, aku kimboje ya nopopon. Yang mana? Apolos diajari dari seluruhnya yang keluar Apolos. Priscilla dan Aquila bukan cuma ngotbahi teori, saudara, tapi diajari. Kamu bagus, tambah
teliti diajari. Akhirnya yang keluar apa? Oleh kasih karunia Allah. Ini saudara. Ini bukan soal penyebutan dan tidak penyebutan. Tapi intinya memang di sini. Dipindah oleh Tuhan. Dari menggantungkan kekuatan dan kehebatannya. Diubah. Semua karena kasih karunia Allah. Dan itu bukan dan tidak bisa hanya nempel di pikiran loh saudara. Itu harus murni keluar dari hidupmu dan hati. Dan untuk itu Tuhan biasanya mengizinkan semua yang kuat dari hidupmu dibiarkan kandas. Sampai engkau pakai semuanya. Kemudian kandas, habis, gak ada apa-apanya. Lalu tiba-tiba engkau tahu itu kasih karunia. Pengalaman hari Minggu kemarin misalnya, soal baptisan. Minggu pagi diumumkan, siapa mau baptis, daftar ke Pak Yos. Tidak ada satupun. Tidak satupun. Minggu sore, saya nggak tahu mesti apa. Mungkin yang tahu bahwa tidak ada orang yang akan baptis. Itu punya kesimpulan masing-masing. Makanya jangan cepat menyimpulkan. Sebelum Anda tahu ujungnya Tuhan seperti apa. Keliru mesti. Sore setelah saya mendoakan beberapa orang yang mau full time itu, Roh Kudus ngomong sama saya. Tantang mereka baptis. Biasanya kan terima Yesus. Ini enggak. Oh gitu Pak. Saya suka-suka dia. Kalau bagian kita hanya lewat. Corong tok sudah. Dari 0 jadi 26. Siapa yang kerjain? Jelas bukan orang. Kalau pikiran kita kan undang Yesus dulu masuk dalam hati. Baru Pak Marso mulai. Saudara-saudara yang mau dimasuk gini. Dia bisa rubah orang. Seperti yang dia mau. Nah itu Tuhan. Siapa yang kerjakan? Bagian saya apa? Lewat. Ikuti aja apa yang dia suruh. Akhirnya kita sadar. Iya, ini Tuhan semua. Bukan kita. Nah, dalam hidup saudara, segala sesuatunya itu bergeraknya. Kerendahan hatimu penting untuk mengizinkan Allah membawa saudara sampai mengerti semua karena kasih karunia. Buka Kolose pasal 1. Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kolose pasal yang pertama ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi untuk bisa ngerti kehendaknya dengan sempurna perlu hikmat dan pengertian yang benar. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam terjemahan lain, kalimat ini berkata begini. As you learn more and more how God works. Ketika engkau belajar lebih dan lebih lagi bagaimana Allah bekerja, you will learn how to do your work. Engkau akan belajar bagaimana engkau bisa mengerjakan akan pekerjaanmu. Dan waktu kita belajar bagaimana kerja, engkau belajar kerja dengan dasar kasih karunia Allah. Dan caranya apa? Engkau mesti membiarkan, mengizinkan Allah membawa kita dalam situasi yang tidak mungkin lagi ditangani secara manusia.
Semakin kita sering berhadapan dengan kenyataan seperti itu, semakin luar biasa pengalaman itu akan diberikan. Di mana kita sadar, waktu semuanya tiba-tiba jadi baik, kita berkata, jelas ini karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi pengalaman tadi pagi membuat saya bersyukur, saudara. Oh bagus. Besok kalau perlu saya ayat tok bacanya, ya toh? Kalau perlu, nggak tahu seperti apa lagi besok. Besok gimana ya? Itu SMP atau SM? SMU. Kira-kira podo. Modelnya gitu kabeh. Ya toh, biasa kan anak-anak. Ya sudah, Tuhan ini biar kerja sendiri sudah. So what? Mau dikuliahi seminari apa saudara? Baca 5 ayat aja sudah ribut karena kayak tawon, gembreng kayak tawon. Itu kok bisa bertobat? Heran saya. Ya kalau Tuhan. Saya melihat Allah itu luar biasa. Amen, saudara. Bagaimana follow up-nya itu nanti lain masalah lain. Kita mesti sembahyang lagi, minta hikmat Tuhan lagi. Jadi dalam seminggu ini sudah berapa? 957 orang yang memberikan decision untuk didoakan terima Tuhan Yesus maju ke depan di altar call. Itu yang kembali ke kita ya formulirnya. Sebagian tidak kembali. Menurut saya sudah 1000 lebih yang dibawa ke Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Nanti kelak kalau kita makin pelajari bagaimana Allah kerja, kita akan bisa lakukan pekerjaan kita. Allah kerja dalam dasar kasih karunia. Akhirnya kita kerjakan semua kasih karunia. Tapi ingat, itu bukan konsep, itu pengalaman batiniah kita. Dan itu yang selalu bertentangan dengan karakter daging yang saya ceritakan kepada Pak Tri beberapa yang mulia. Daging kita ini kan terkutuk. Dengan susah payah, dengan berpeluh kamu akan mencari makanan nafkahmu. Jadi kita ini selalu begini, oh kalau kita mau menghasilkan sesuatu, aku mesti kerja keras, mesti berpeluh. Nah itu pertentangannya. Padahal Mazmur 23 berkata apa? Tuhan adalah kekurangan. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Ini rodok konslet ini. Takkan kekurangan aku. Ya, artinya kurang fasih dan kurang mahir, saudara. Kau keliru Pak, ben wong menungso. Tuhan adalah apa? Takkan. Nah. Setelah itu apa yang pertama dia buat? Iya apa? Loh enak tuh. Nah kita ini baru langkah pertama sudah gagal. Maksudnya kan, ia memberikan kepadaku extra joss supaya kerja. Enggak. Ia membaringkan. Nah wong konturwe kok kangelan tuh saudara. Tapi itu betul. Orang suruh tengok-tengok tidur, enggak mau. Mau nih kerja habis-habisan. Ya kan? Mungkin Tuhan baik, gembala yang baik. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia berkata, aku gembala, dia jamin kamu tidak akan kurang. Oke Tuhan, aku bersyukur aku tidak akan kurang. Apa yang harus aku buat? Ia membaringkan. Tapi susah lah kita. Sebab gini saudara, karena manusia sudah hidup dalam kutuk, orang selalu berkata, orang yang tidak kerja keras, orang yang tidak begini adalah orang yang gagal, orang yang begini. Siapa yang bilang? Itu yang berkata adalah kutuk. Ketika Apolos fasih, dia mahir, dia bersemangat, dia teliti. Ternyata ini perlu direvisi. Aquila Priscilla panggil ke rumahnya, jelasin lagi sama dia. Dikenalkan kepada pribadi Yesus itu. Lalu munculnya hidup karena kasih karunia. Yesus itu hidup 33 tahun. 30 tahun pertama, ngapain dia saudara? Tukang kayu. Nazaret Furniture. Direktur pelaksana Yesus. Presiden direktur Yusuf. Bendaharanya Maria. Kira-kira gitu. Bagiannya apa? Gerasi.
Anak Allah. Allah turun kok suruh gitu. Nah gitu memang. Saking biasanya, waktu dia balik Nazaret lagi, orang Nazaret nolak dia. Dia tukang geraji kayu. Bayangin, 30 tahun. Tapi itulah dia. 3 tahun sisanya luar biasa. Karena dalam kasih karunia Allah. Jadi bolak-baliknya itu gitu, saudara. Saya tidak akan jemu-jemu untuk terus ngajari saudara. Sebab ini penting. Kalau tidak, ini zaman ekonomi berat. Sekali lagi, ini bukan konsep. Ini harus jadi pengalaman batinnya kita. Makanya ketika dia dibaptis, ini harus jadi pengalaman batinnya kita. Makanya ketika dia dibaptis, ya di Sungai Yordan itu belum khotbah, belum ngajar, belum menyembuhkan orang sakit, belum bangkitkan orang mati, belum disalib, belum bangkit, belum apa-apa, saudara. Bapak sudah berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Burung kerja sudah berkenan. Enak. Aku maunya itu warkoso kayak budak. Itu yang salah. Coba lihat. Si bungsu yang pulang bertobat itu, begitu pulang apa yang harus dia lakukan? Kerja, kembalikan kekayaanku yang kau telah hambur-hamburkan itu. Begitukah? Tidak. Begitu pulang kerjaannya apa? Pesta dulu. Enak kan? Tapi si sulung kerja keras, ngomel di luar. Aku blokir duit. Saya tidak ngajari saudara untuk mau enak-enakan. Tapi ini pengalaman batinnya. Ujungnya membawa kita hidup dalam kasih karunia Allah. Itu. Dan itu muncul ketika kita mengalami pengalaman batinnya. Bahwa kekuatan kita tidak bisa dipakai. Kita akan baca sama-sama Kisah 17 ayat 28. 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan, apa? Lihat akan urutannya. Saya akan akhiri dengan ini. Di dalam Dia, kita apa tadi? Hidup. Kita apa? Jangan kebalik-balik. Kita hidup. Bergerak. Sorry, kita bergerak dan kita ada. Orang dikatakan ada, itu karena dia apa? Bergerak. Ya. Kalau mayat, ada enggak sebetulnya? Dia sudah tidak ada. Tapi mayatnya ada, tapi tidak ada. Betul nggak? Waktu Bapak Samuel Elkanah meninggal, saya pas di Jakarta. 1/4 jam sebelum dia pulang, saya masih ketemu. Masih sadar dengan Pak Yusak Cipto. Itu hampir 2 bulan yang lalu. Hampir ya, Senin depan ini 2 bulan. Sudah meninggalkan kita. Sudah 8 kali absen kebaktian di kita berarti ya Pak Samuel. Dan masih sadar, jadi ngomong masih bisa. Sadar. Tingkat kesadarannya tinggi sekali Pak Samuel. Terus sudah kami pulang, akhirnya meninggal. Meninggal ketika kami balik ke hotel lagi, agak lama karena saya harus tunggu teman yang antar kami. Sudah di
rapikan semua, sudah pakai jas mayat. Ya, jenazahnya ada. Tapi orang berkata sudah tidak ada. Sebab sudah tidak apa? Bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena tidak ada kehidupannya. Yang membuat Anda dan saya itu ada kalau engkau bergerak. Tapi dari mana gerakan itu? Ya bisa, mayat digerak-gerakkan. Tapi intinya adalah kehidupan. Di Toraja, kalau orang ngubur mayat, nggak digotong. Pakai kuasa gelap, jalan sendiri. Jalan sendiri. Mayat mati, tapi jalan sendiri. Itu bergerak, tapi tetap tidak ada. Yang diinginkan adalah kita ada karena kita bergerak, dan bergerak kita karena ada kehidupan di dalam kita. Kalau Anda mau ngerti prinsip ini, renungin malam ini. Dan hidup itu siapa yang memberi, saudara? Tuhan lagi. Dan semua kembali ke apa? Kasih karunia. Dari mana ini kehidupan? Dari Dia. Sembah. Begitu kehidupan itu muncul, kita akan bergerak. Waktu kita bergerak, orang berkata, dia ada. Tapi kalau Anda kehilangan kehidupan di dalammu, engkau tidak bisa bergerak. Kalau engkau bergerak, kayak mayat di Toraja, digerakkan oleh yang lain. Bisa digerakkan, ya angkat tangannya. Ya. Gitu kan orang meninggal semua kan begini. Apakah betul meninggal? Aku meninggal ya, lipat tangan sendiri, Bil. Kan dilipatkan orang. Waktu dilipatkan tangannya bergerak, tapi geraknya dari luar, bukan gerak dari dalam. Dan gerak dari dalam itu yang membuat orang dikatakan dia ada. Tapi gerak dari dalam bukan oleh karena sekitarnya, tapi kehidupan di dalamnya. Dan siapa yang punya ini? Tuhan lagi. Terima kasih karunia. Tutup Alkitab, saudara. Sekali lagi saya berkata, renungkan lagi ya bagian-bagian ini. Ini belum tuntas sebetulnya. Izinkan Roh Kudus mengajar kita. Bagimu ya Tuhan. Beberapa tahun lalu ada seorang botanik ahli soal tanaman dari Inggris, namanya Lindsay. Dan orang ini begitu hebatnya sehingga kerajaan atau Ratu Inggris memberi dia gelar kebangsawanan. Dan gelar itu adalah gelar Lord, sehingga dikenal dengan nama Lord Lindsay. Suatu hari Lord Lindsay ini mendapatkan tugas untuk pergi ke Mesir, dan oleh pemerintah Mesir diberi izin untuk masuk ke sebuah piramid, tempat pekuburan raja-raja. Saya pernah ke sana. Dan dia diizinkan membuka suatu peti mati yang isinya adalah mayat yang sudah dibalsam, diawetkan, dimumi. Tidak ada orang yang membuka akan peti yang isinya mumi itu sebelumnya. Dia orang pertama yang diizinkan membuka akan peti yang isinya mumi itu. Dan waktu dibuka ternyata adalah mayat dari seorang wanita
yang diperkirakan sudah berumur 3.000 tahun. Rupanya pada mayat itu ketika dikuburkan, ditaruhkan seonggok bunga yang dipegangkan di tangan dari mayat itu. Dan oleh karena proses pembalsaman yang begitu hebat, dan penutupan itu begitu hebat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk. Bunga itu sebetulnya masih bertahan, tapi hancurnya masih kelihatan wujudnya. Namun ketika dibuka dan udara itu masuk, tiba-tiba semua itu seperti hancur mendadak. Dan waktu Lord Lindsay melihat akan barang yang hancur itu, matanya melihat di antara barang yang hancur remuk itu, saudara, karena dimakan usia. Dia melihat akan beberapa biji dari bunga yang dipegang oleh mumi itu. Dia ambil dengan hati-hati beberapa biji yang umurnya sudah 3.000 tahun itu. Kemudian dengan izin pemerintah Mesir, dia bawa pulang akan biji yang dia temukan di mumi yang sudah 3.000 tahun. Ketika sampai di Inggris, dia buat persemaian dalam laboratoriumnya. Dan dia coba tanam akan biji-biji yang dia temukan di mumi yang sudah 3.000 tahun itu. Dia coba berikan pupuk yang baik, dia berikan air yang cukup, dia atur suhu udaranya yang dia perkirakan sangat cocok dengan kondisi Mesir. Kelembapannya dia atur, semuanya dia atur, tapi intinya dia tanamkan, dia kubur lagi akan benih itu pada tanah. Beberapa saat kemudian, satu hari, dia melihat sesuatu yang aneh. Tanah yang dipakai untuk menanam akan biji itu, tiba-tiba di permukaannya tersembul akan kehidupan. Daun-daun hijau mulai tumbuh. Nah, dengan penuh hati-hati dia rawat betul akan tanaman yang masih muda ini. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian tumbuh jadi tanaman. Orang-orang begitu kagum karena itu biji sudah 3.000 tahun umurnya. Tapi kemudian bisa tumbuh seperti tanaman yang begitu luar biasa. Dan akhirnya keluar akan bunga yang sangat indah sekali. Dan orang-orang berkata luar biasa. Karena bunga ini pernah hidup 3.000 tahun yang lalu. Dan biji yang ditanamkan umurnya sudah 3.000 tahun. Dan ketika bunga itu tumbuh dan keluar dengan indah, orang-orang bertanya, Lord Lindsay, engkau beri nama apa bunga ini? Dan orang ini berkata, aku mengagumi seorang botanik dari Swedia, namanya Dahl. Dan menghormati dia, aku beri nama bunga ini dahlia. Salah satu jenis dahlia yang kita miliki hari ini adalah suatu jenis bunga yang pernah hidup 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Saudara, kalau Anda ingin mengalami di mana kita itu ada, maka buktinya kita ada, kita bergerak. Tapi gerakan yang diminta itu gerakan karena kehidupan di dalam kita. Bukan kehidupan yang di luar, gerakan karena didorong oleh luar. Tapi dari dalam. Bagaimana yang di dalam ini bisa muncul? Caranya satu, yaitu waktu kita mau mati dari semua keakuan kita. Tapi banyak orang Kristen ingin seperti biji yang ditaruh di peti jenazah. Ribuan tahun dikeramatkan orang. Tidak pernah mau tersinggung, tidak pernah mau terhina, tidak pernah mau direndahkan. Ingin dipuja dan dimuliakan dan disembah orang. Dengar baik-baik. Peti mati tidak membuat kita tumbuh. Semakin Anda dikeramatkan orang, semakin tidak pernah mau cepat mati. Dan semakin tidak ada kehidupan. Semakin kita ingin diangkat-angkat oleh orang, semakin tidak ada kematian. Semakin ditanam habis. Kehidupan itu akan muncul dengan luar biasa. Amen. Oleh karena itu simbol baptisan itu hebat. Itu sebetulnya simbol penguburan. Sejak orang lahir baru, memberikan komitmennya kepada Allah, dia harus ikuti prosesi pemakaman atas dirinya sendiri. Dan itu harus dia pegang sampai dia ketemu dengan Tuhan. Baru kehidupan Allah dalam kita akan berkembang. Mari angkat tangan, saudara.
Hamba mintakan berkat untuk umat-Mu dan kami semua yang hadir pada malam hari ini. Biarkan kebenaran ini boleh kami terima dalam hidup kami. Dimeteraikan semuanya. Tuhan, Kau lihat kami, angkat tangan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan hidup kami, pegang tangan hidup kami. Pegang tangan hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang tuntun kami dan Engkau yang tuntun kami. Terima kasih Bapa. Mulai hari ini biarlah kasih karunia Allah yang terus melingkupi kami. Kami hidup dalam kasih karunia Allah yang besar hari demi hari. Bukan lagi dengan kekuatan kami, bukan dengan kefasihan, kemahiran, semangat, ketelitian kami, tapi semua karena kasih karunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu malam hari ini. Dan kami berikan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya bagi-Mu segala kemuliaan dan hormat dan sanjungan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua hanya bagi-Mu karena semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus.